Cerita dimulai di kota Hong Kong pada tahun 2013, di mana sebuah truk dan mobil membawa 3 pot siro statis yang masing-masing berisi manusia yang sebelumnya ditemukan di gunung es. Namun kecelakaan terjadi yang membuat truk itu jatuh ke sebuah rumah kakek tua. Akibat kecelakaan itu, ketiga orang yang berpakaian kuno serta berambut panjang terbebas dari pot. Mereka adalah He Ying, Zhao, dan Nei Hu. Saat Ying tersadar, ia melihat mobil yang membawanya dan berusaha untuk mengejarnya. Namun ia kehilangan jejak, kemudian tersesat di jalanan yang terlihat asing bagi Ying. Kondisi jalanan yang ramai itu membuat Ying mumet dan jatuh tepat di atas sebuah bus yang melintas. Lalu kenapa sih He Ying terlihat asing dengan perkotaan Hong Kong? Mari kita melihat ke tahun 1621, atau tepatnya tahun pertama kerajaan Tian Qi. Dalam scene tersebut, ternyata He Ying yang merupakan perwira dinasti Ming sudah pernah hidup di zaman tersebut. Ia lalu menghadap ke biksu sakti yang memberitahu tentang benda keramat yang bisa membawa seorang ke masa lalu. Benda itu adalah roda waktu emas yang berasal dari Borneo, Kalimantan. Konon, 5.000 tahun yang lalu, seorang pangeran Borneo yang bernama Raju rela meninggalkan wilayahnya demi berperang melawan iblis. Sebelum pergi berperang, Raju ini berjanji kepada istrinya, yaitu Sama, kalau ia akan kembali dengan selamat saat kelima bintang berposisi sejajar. Namun perang tersebut berlanjut sampai melewati masa bintang sejajar. Hal itu pun membuat Sama berpikir kalau suaminya sudah mati terbunuh dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan di sisi lain, Raju yang tahu kalau Dewa Siwa menyukai bunga datura pelangi kemudian mulai merawat bunga itu. Dewa Siwa pun tersentuh atas apa yang dilakukan oleh Raju. Alhasil, Dewa Siwa memberinya roda waktu emas agar Raju bisa kembali ke masa lalu dan mencegah putri Sama bunuh diri. Kini, roda waktu itu ada pada biksu sakti yang rencananya akan diberikan ke Kaisar Ming. Dan alat ini cuma bisa digunakan 3 kali. Konon seseorang selain Raju sudah pernah menggunakannya, jadi kini tinggal 1 lagi. Asisten biksu lalu memberikan linga ke Ying. Linga ini diyakini sebagai tititnya Dewa Siwa dan berfungsi sebagai kunci untuk mengaktifkan roda waktu. Selain linga, ada juga mantra rahasia yang digunakan untuk mengaktifkan roda waktu emas. He Ying pun berjanji ke biksu sakti untuk menyimpan linga dan mantra rahasia tersebut, karena yang boleh menggunakan roda emas itu hanya Kaisar Ming. Kita kemudian kembali lagi ke Hong Kong masa kini. Terlihat Zhao yang juga sudah terlepas dari pot, kemudian bertemu dengan sekelompok pencuri besi jalanan yang memberinya makanan. Polisi yang melihat aksi pencurian itu pun mengejar mereka. Karena kerusuhan itu, makanan Zhao jadi jatuh dan membuatnya marah. Alhasil, Zhao pun menghabisi para polisi tersebut. Selang tak lama, Nei Hu lalu muncul dan membantu Zhao menjatuhkan para polisi. Melihat kemampuan hebat keduanya, komplotan pencuri besi itu pun bergabung dengan keduanya. Sementara itu, di lain tempat, He Ying tersesat di tengah pesta perayaan Halloween dan bertemu wanita bernama Mai yang pada saat itu sedang mabuk parah. Mai kemudian mengajak Ying untuk gabung bersama teman-teman lainnya. Disitulah He Ying baru sadar kalau saat ini tahun 2013 dan ia sudah tertidur selama 400 tahun. Tak hanya itu, ia juga terkejut karena dinasti Ming sudah runtuh dan merasa bersalah karena tidak bisa mempertahankan kerajaannya. Di pagi harinya,
Saat Mai dan yang lain sudah tersadar dari mabuknya, mereka terheran-heran melihat kelakuan Ying. Ditambah lagi, He Ying juga menyerang salah satu teman Mai bernama Slender yang diduga mirip dengan pengkhianat kerajaan di masa lalu. Shin kemudian memperlihatkan kilas balik di mana He Ying dituduh bekerjasama dengan perampok Jepang. Ia juga dituduh telah membunuh 76 orang di Kementerian Hukum. Mendengar kabar itu, prajurit lain termasuk Shao dan Neihe pun mengungkapkan kekecewaannya ke sahabatnya itu karena sudah bekerjasama dengan negara musuh yaitu Jepang. Karena kekecewaannya itu, Shao bahkan memotong jempolnya sebagai tanda belas budinya setelah diajari ilmu perang oleh Ying dan mengungkapkan kalau persahabatan mereka sudah berakhir. Tapi, karena Ying merasa tak bersalah, ia pun mulai mengamuk dan menyerang para prajurit yang lain. Di tengah pertempuran itu, longsor es terjadi hingga menimbun beberapa prajurit. Melihat kejadian itu, Ying pun kabur menggunakan perisai yang kemudian disusul oleh Shao dan Nihu. Setelah kejadian itulah, ketiganya terkubur di salju dan membeku sampai akhirnya kembali terbangun di masa kini. Di sisi lain, seorang bernama Cheong yang bertanggung jawab atas penemuan Ying, Shao, dan Nihu bertemu dengan bawahannya yaitu Tang. Cheong pun kesal dengan Tang setelah mendengar kabar kalau truk yang membuat 3 pot itu mengalami kecelakaan hingga ketiga orang itu di dalamnya menghilang. Apalagi 3 orang tersebut berasal dari masa lalu yang tentunya bisa membuka jalan bisnis. Cheong yang tak segan untuk membunuh siapapun yang mengetahui tentang ketiga orang tersebut. Sementara itu di tempat lain, Mai terlihat mumet karena tak punya uang untuk membayar perawatan ibunya yang ada di panti jompo. Di saat itu juga, beberapa pria lalu mencoba menggoda Mai. Namun untungnya Ying segera muncul dan menghabisi pria-pria hidung belang tersebut. Karena kerusuhan itu, bos Mai pun datang dan memarahi Mai agar tak membuat keributan di tempat usahanya. Si bos juga meminta ganti rugi atas apa yang baru saja terjadi. Lalu dengan entengnya, Ying pun membayar kerugian itu dengan emas yang dimilikinya. Ying juga pergi ke toko emas untuk menukarkan emas batang yang dimilikinya. Mai pun terkejut setelah tahu Ying memiliki banyak emas. Bahkan, si pemilik toko juga mengatakan kalau kalung liontin yang dipakai oleh Ying berharga sangat mahal. Ying lalu memberikan sebagian uangnya ke Mai untuk membayar biaya panti jompo. Oleh karena itu, Mai pun memperbolehkan Ying untuk tinggal di apartemennya. Keesokan harinya, Mai membawa Ying berkunjung ke panti jompo tempat di mana ibu Mai berada. Melihat keadaan ibu Mai yang hanya duduk di kursi roda membuat Ying ingat dengan ibunya. Jadi saat Mai sedang lengah, Ying menggunakan kemampuannya untuk memberikan sedikit terapi ke ibu Mai. Berkat keahliannya itu, Ibu Mai kini bisa kembali bicara dan jika terapi itu dilakukan secara teratur, maka Ibu Mai diyakini bisa sembuh. Sedangkan di tempat lain, Cheong menemui kakek yang rumahnya menjadi tempat kecelakaan truk pembawa pot. Cheong menyogok si kakek dengan sekepok uang agar tidak membeberkan apa yang ia lihat pada malam itu. Cheong juga minta kakek tersebut untuk menghubunginya jika melihat Ying berkeliaran di tempat tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di markas besar kepolisian Hong Kong, Cheong yang bekerja sebagai wakil komisaris polisi memerintahkan seluruh polisi untuk mencari He Ying, Shao, dan Nihu dengan alasan kalau mereka orang yang berbahaya. Para polisi bahkan menggunakan seluruh kamera CCTV di jalanan Hong Kong yang bisa mendeteksi wajah ketiganya. Jadi, keberadaan ketiganya selalu diawasi oleh CCTV tersebut. Di hari berikutnya, Ying kemudian berkeliling dan sampailah di rumah si kakek. Tentunya si kakek mengambil kesempatan untuk menelpon Cheong dan memberitahu keberadaan Ying.
Tak menunggu lama, tim SWAT pun mengepung sekitar rumah si kakek dan siap untuk menyerang Ying. Namun, tentunya tak mudah untuk menangkap manusia kekal ini. Di saat kerusuhan itulah Ying kabur dengan memanjat tebing. Sesampainya di apartemen Mai, Ying langsung mencari nomor plat mobil yang pertama kali membawanya, dan ternyata mobil itu milik Tang. Saat Ying ingin menunjukkan penemuannya itu ke Mai, ia melihat Mai sedang menangis karena baru saja mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal. Di hari berikutnya, keduanya pun mengadakan acara pemakaman ibu Mai. Tak lama kemudian, Ying melacak keberadaan Tang dan berakhir di tempat kerjanya, yaitu di gedung Dewan Legislatif. Tang yang melihat keberadaan Ying pun langsung lari dan kabur ke markas besar polisi. Karena seluruh jalanan memantau Ying, ia pun menyamar sebagai polisi dan menyusup ke dalam markas besar polisi. Ying kemudian sampai di sebuah ruangan dan bertemu dengan Tang. Di situ, Ying lalu menanyakan beberapa pertanyaan ke Tang. Namun Tang tak banyak menjawab dan malah pura-pura kesurupan musang. Karena kesal, Ying pun menjatuhkan Tang sehingga membuat Tang mengaku kalau seseorang bernama Cheung yang menyuruhnya. Di samping itu, para polisi sudah bersiap di depan ruangan untuk menangkap Ying. Tapi untungnya, Ying sudah menyiapkan rencana untuk kabur, yaitu dengan mengikatkan kakinya ke beberapa perabotan di ruang tersebut. Sementara itu, dendam di masa lalu masih terbawa oleh Shao dan Nehu, sehingga keduanya memutuskan untuk memburu He Ying. Mereka lalu melakukan pencarian ke sebuah klub dan bertemu dengan Mai serta teman-temannya yang terkejut melihat Ying sedang diburu oleh orang-orang. Awalnya Mai mengaku kalau ia tak mengenalinya, tapi Ying tiba-tiba menelepon dan terlihat jelas kalau itu foto Ying, sehingga membuat Mai tak bisa berkutik. Mai yang terus-terusan diganggu oleh Shao pun tak tinggal diam. Ia memecahkan botol untuk mengancam Shao. Sampai akhirnya He Ying muncul dan langsung menendang Shao. Keduanya pun langsung gelut di tengah orang-orang di klub. Karena gedungnya cukup tinggi, Ying kembali tak sadarkan diri setelah jatuh dari atas. Di waktu yang sama, Nehu juga melompat dari gedung dan mengarahkan pistolnya ke arah Ying. Namun, aksinya itu dihentikan oleh Mai yang muncul menggunakan motor dan menabrak Nehu sekeras mungkin sehingga membuatnya pingsan. Mai pun segera membawa Ying pergi ke rumah sakit menggunakan motornya. Saat sampai di sana, ternyata rumah sekitar sama dengan tempat di mana Nehu dirawat. Dokter yang memeriksa Ying dan Nehu juga heran dengan tubuh keduanya yang tak memiliki kekebalan pada wabah. Sementara itu, Mai yang sadar akan keberadaan Shao dan Nehu kemudian menyamar sebagai perawat. Ia lalu mencoba membangunkan Ying, namun beberapa polisi kemudian muncul untuk membawa Nehu yang ditetapkan sebagai kriminal berbahaya. Tak hanya itu, polisi juga menyita barang-barang pribadi yang dibawa oleh Nehu maupun Ying. Melihat sahabatnya dibawa para polisi, Shao pun tak tinggal diam. Ia mencegat para polisi dan menghabisi mereka dan lanjut kemudian membebaskan Nehu. Setelah cukup lama, Mai akhirnya berhasil menyadarkan Ying kembali. Saat baru sadar, Ying langsung menanyakan linganya yang kemudian diberitahu oleh Mai kalau para polisi membawa barang pribadi Ying termasuk linga. Ying dan Mai pun langsung bersiap mengejar para polisi menggunakan motor. Sedangkan Shao serta Nehu mengejar Ying menggunakan mobil box.
Saat di jalanan, para polisi kemudian melempar linga itu ke anak buah Cheng-gu. Jadi Ying akhirnya mengubah target pengejaran ke anak buah tersebut. Ying kemudian menggunakan rantai panjang untuk merawih anak buah Cheng-gu dan kemudian menyeretnya. Sedang di samping itu, Shao dan Neihu menemukan mobil yang membawa barang sitaan pribadinya. Barang itu tentunya sangat berarti untuk keduanya karena itu senjata mereka masing-masing. Neihu dengan kapak besarnya, sedangkan Shao menggunakan perisai dan pedangnya. Tentunya, setelah memegang senjata masing-masing, keduanya langsung lari ke target mereka, yaitu Ying. Di tengah keributan itu, Chae-young datang menggunakan helikopter sambil menembakkan peluru bius ke arah Ying. Namun Ying dengan segera melepaskan dan menancapkannya ke Neihu. Melihat itu, Shao pun melemparkan perisainya hingga memotong besi jembatan dan mengenai sebuah mobil. Karena kejadian itulah, mobil pun berguling lalu hampir mengenai Neihu. Untungnya, Ying dengan cepat melindungi Neihu, tapi kecelakaan di jalanan semakin bertambah parah dan bahkan menyebabkan ledakan. Sampai akhirnya, salah satu mobil hilang kendali dan menabrak Ying dari belakang. Alhasil, Ying pun nyebur ke sungai. Meskipun sebelumnya Shao memburu Ying habis-habisan, tapi ia kembali diingatkan dengan kenangan persahabatan mereka saat dari kecil. Jadi, Shao pun nekat masuk ke dalam sungai untuk menolong Ying. 3 hari setelah kejadian, seseorang bertopeng mengalahkan beberapa penjaga dan mendobrak pintu di mana Neihu ditahan. Ternyata orang tersebut adalah Chae-young yang merupakan orang yang sama seperti di masa lalu bernama Yuan Long. Chae-young juga salah satu sahabat Ying dari kecil, tapi Chae-young dengan sengaja menjebak Ying agar orang-orang menfitnah Ying sebagai perompak yang bersekongkolan dengan Jepang. Sementara itu, Mai terlihat seperti hilang arah setelah kehilangan Ying. Ia lalu mencoba menenggelamkan diri ke sungai tempat Ying tenggelam. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan film pun bersambung. Beberapa hari kemudian, setelah para polisi melakukan pencarian di sungai, mereka akhirnya menemukan Neihu dan He Ying yang masih pingsan. Yuan Long pun segera menuju ke sana untuk membawa kedua tawanan tersebut. Dan agar aksinya berjalan lancar, Yuan Long membunuh semua polisi yang menjaga Ying dan Neihu. Alhasil, ketiganya pun menjadi buron polisi selama beberapa hari. Ying kemudian memutuskan untuk mengganti gaya rambutnya agar tidak mudah dikenali. Ia juga menemui Mai untuk mengucapkan salam perpisahan karena Ying memutuskan kembali ke zaman dulu dengan tujuan mengubah takdir kematian ibunya dan juga mencegah keruntuhan kekaisaran Ming. Keesokan harinya, Ying, Yuan Long, dan Neihu pergi berkeliling melihat-lihat wilayah kerajaan Ming yang kini hanya menjadi situs bersejarah. Di situ, Yuan Long menceritakan bagaimana kekaisaran Ming runtuh dan membawa mereka ke makam-makam tokoh penting lainnya. Ia juga menambahkan kalau roda emas tadinya disimpan di gudang harta, namun di akhir dinasti Qing terjadi kebakaran besar di gudang harta karun. Jadi para kasih membawanya pergi hingga saat ini roda emas itu berpindah ke banyak tangan. Tak lama kemudian, Yuan Long mendapatkan kabar dari anak buahnya yaitu Tang kalau ia menemukan keberadaan roda emas tersebut. Jadi, Yuan Long pun membawa Ying ke wilayah pegunungan, sedangkan Neihu masih di kota karena ada urusan lain.
Selang tak lama, Ying dan Yuanlong akhirnya sampai di sebuah goa dan terlihat ada roda emas di dalamnya. Yuanlong pun langsung minta Ying untuk membacakan mantranya agar mereka bisa kembali ke masa lalu. Namun, Ying menolak karena mereka datang berempat, jadi pulang juga harus berempat. Di waktu yang sama, Nehu muncul dan beritahu kalau Shao sudah ditemukan polisi dengan keadaan meninggal. Ying pun tak percaya dan kekeh ingin kembali ke kota. Karena kesal, Nehu lalu membawa Mai ke hadapan Ying dan mengancam akan membunuhnya. Awalnya Ying menolak untuk merapalkan mantranya, tapi karena tak ada pilihan lain, Ying pun akhirnya membacakan mantra tersebut setelah Yunlong memasang linga. Ketika roda emas mulai muter-muter dengan kencang sehingga meruntuhkan langit-langit gua serta menutup pintu keluar. Yuanlong dan juga Nehu kemudian langsung menaiki roda itu dan kembali ke masa Kaisar Ming meninggalkan Ying. Setelah keduanya pergi, Ying dan Mai bingung tak bisa keluar dari goa karena pintunya tertutup akibat runtuhan tadi. Mai lalu mulai bercerita kalau ia melihat berita tentang kematian Shao. Ia juga mengaku tak menyesal kenal dengan Ying. Bersama dengan itu, Ying melihat linga yang menancap di atas dinding goa. Jadi, ia pun segera mengambilnya dan menggunakannya untuk kembali ke masa lalu bersama Mai. Tapi, alih-alih kembali ke Kekaisaran Ming, mereka malah tiba di tahun 16 Republik atau tahun 1927, tepat di dalam sebuah gerbong kereta. Tepat di saat itu juga, beberapa perompak Jepang muncul dan mencoba mengambil barang-barang milik penumpang lain. Melihat hal itu, Mai pun kesal kemudian memukuli mereka. Ying juga mendukung aksi Mai dan membantunya mengalahkan para perompak. Ying serta Mai lalu melanjutkan tujuannya. Mereka meriset kembali bola waktu dan berhasil tiba di era Ming. Meskipun keduanya tiba secara terpisah. Tepat saat Ying bangun, ia dihadapkan dengan biksu sakti. Ying kemudian menanyakan ke biksu bagaimana ia menyelamatkan tempat asalnya atau desa Taoyuan, sekaligus sekutunya. Si biksu pun memberitahu kalau di saat posisi planet berjajar, maka kehidupan Ying akan berubah total. Si biksu juga memberitahu Ying kalau ada dua jalan yang salah satunya menuju ke desa. Mendengar hal itu, Ying pun sedikit lega. Namun saat berbalik badan, biksu itu sudah menghilang. Ying kemudian berjalan menuju dua jalan yang berbeda. Tanpa ragu-ragu, Ying pun memilih jalan sebelah kanan dan berhasil menemukan Mai. Saat keduanya berkuda menuju ke desa, mereka tiba-tiba dicegat oleh warga desa yang berpikir kalau mereka seorang penyusup. Tapi setelah tahu kalau itu He Ying, warga pun menyambutnya dengan baik dan terlihat terkesan dengan model rambut Ying yang baru. Kini, Ying kembali ke masa di mana ia baru saja menyelesaikan tugasnya menemui biksu sakti di wilayah barat. Tentunya, kedatangan Ying menjadi kabar gembira untuk warga desa. Ia juga kembali berkumpul dengan sang ibu dan teman-teman di desanya termasuk Jet, gadis yang menyukai Ying dari kecil. Para warga Taoyuan pun mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut He Ying dan Mai. Keesokan harinya, He Ying duduk bersama temannya bernama Dazi. Setelah Ying memikirkan kejadian yang akan menimpa desanya, ia pun minta bantuan Dazi untuk membawa para warga ke tempat yang lebih jauh karena dalam waktu dekat akan ada pembantaian yang menimpa para warga. Dazi pun tak percaya ucapan Ying kalau warga desa akan diserang dan menganggap itu omong kosong. Di hari berikutnya, saat sedang merayakan pesta pernikahan salah satu warga, Shao yang pada saat itu masih hidup muncul sambil membawa kelinci barunya.
Shao lalu memberitahu Ying kalau Menteri Du mengundangnya untuk membahas sesuatu bersama Yuan Long. Disitulah Ying mulai sadar kalau bencana sudah mulai dekat, dan Ying berencana mengubah takdir agar ia tak difitnah. Sementara itu di tempat lain, Yuan Long dan Neihu bertemu dengan Jenderal Hojo dari klan Hojo Jepang untuk minta bantuan karena ancaman yang diberikan oleh Tokugawa. Yuan Long pun bersedia untuk membantunya, tapi tentunya ada perjanjian lain yang sudah disiapkan. Para klan Hojo kemudian berbondong-bondong berlayar menuju wilayah Ming. Kita kembali lagi ke desa Taoyuan. Terlihat Shao memotong rambutnya dengan gaya mirip seperti Ying. Ying kemudian mengungkapkan kalau ia mengandalkan Shao untuk melindungi desa malam ini. Meskipun obrolan itu terlihat seperti lelucon, tapi Shao mengiyakan amanah dari Ying. Malam pun tiba. Ying kemudian pergi ke rumah Menteri Du sekaligus mertua dari Yuan Long. Dalam pertemuan itu, Menteri Du meminta Ying agar menyerahkan linganya ke Kaisar Ming melalui Yuan Long. Namun, Ying menolak dengan alasan kalau Kaisar Ming masih muda dan takut nanti disalahgunakan. Di situ, Ying juga mulai meluapkan semua rahasia yang diketahui Yuan Long, serta memberitahu Menteri Du kalau Ming akan runtuh dalam 10 tahun ke depan. Tentunya, Menteri Du pun marah dengan ucapan Ying yang terdengar meremehkan kerajaan Ming. Menteri Du lalu memanggil prajuritnya dan menyuruh mereka untuk membunuh Ying. Namun, siapa sangka Yuan Long yang sudah bersekutu dengan para prajurit malah memberinya kode agar membunuh Menteri Du. Tak hanya itu saja, Yuan Long juga membunuh istrinya sendiri menggunakan anak panah yang menancap di tubuh Menteri Du. Di samping itu, di sisi hutan, terlihat Jenderal Hojo dan Neihu memberi arahan para perompak Jepang agar membantai semua orang yang ada di desa Taoyuan. Shao yang sedang memburu kelinci pun tak sengaja melihat Neihu bersama komplotan Jepang pun diam-diam menyusup ke kapal mereka. Saat di dalam kapal, Shao meluapkan emosinya melihat temannya itu bersekutu dengan Jepang. Shao maupun Neihu pun menunjukkan amarahnya masing-masing dan mencoba saling membunuh. Sampai akhirnya, Neihu berhasil menjatuhkan Shao dan memukulinya berkali-kali. Di tengah keributan itu, Jenderal Hojo kemudian memprovokasi Neihu agar membunuh Shao dengan pedangnya. Tak begitu panjang, Neihu pun meraih pedang itu dan menusuknya ke Shao hingga beberapa kali. Sementara itu, di desa Taoyuan, Mai terlihat gelisah memikirkan nasib Ying. Ia terus membawa linga di tangannya sambil menyawang foto Ying di HP-nya. Di waktu yang sama, anak panah tiba-tiba melayang tepat mengenai HP-nya sampai membuat Mai kaget lalu pingsan. Ternyata itu ulah para perompak Jepang yang memulai aksinya membantai para warga Taoyuan, termasuk Ibu Ying dan Jet. Setelah menghabisi semua warga, mereka berhasil menemukan linga yang jatuh ke kandang kambing dan menyerahkannya ke Yuan Long. Tak lama kemudian, Ying sampai di desa hanya untuk melihat semua sekutunya mati dibunuh. Dan satu-satunya orang yang masih bertahan adalah Mai. Keesokan harinya, Ying pun mengubur semua sekutunya dengan cara yang layak. Ia lalu bersumpah untuk merebut linganya dan kembali ke masa lalu agar bisa menyelamatkan warga desa. Ying dan Mai kemudian memulai perjalanannya menggunakan kuda menuju kerajaan Ming. Saat sampai di gudang harta, keduanya langsung dihadapkan dengan Yuan Long dan Kesim Wai yang bertugas menjaga dan merawat keluarga kerajaan. Di situ, Ying juga ada Jenderal Hojo serta Neihu yang mengaku sudah menghabisi Shao. Ying pun kesal mendengar pernyataan Hojo dan mulai serangan menggunakan pedang.
perselisihan itu lalu dihentikan oleh Yuanlong dengan menjatuhkan atap bangunan. Yuanlong kemudian meminta Ying agar menyalakan linganya dan mengaktifkan roda emas. He Ying pun setuju untuk mengaktifkannya, namun dengan syarat Mei dibawa ke masa depan terlebih dahulu. Tapi Yuanlong tak menggubrisnya dan malah menembak Mei. Hal itu pun tentunya membuat Ying sewot. Ia lalu berjanji kalau ia akan kembali mutar waktu untuk menyelamatkan Mei. Mereka kemudian mulai mengaktifkan roda emasnya. Saat Yuanlong dan Ying sudah berdiri di atasnya, Hojo tiba-tiba ikut nimbrung, namun dengan segera Yuanlong mengusirnya. Sebenarnya Ying mendorong Yuanlong sehingga kini hanya Ying dan Hojo yang berdiri di roda emas. Kemudian, Ying serta Hojo tiba di dalam sebuah kereta masa depan dan terus saling bertarung menggunakan pedangnya. Tapi, waktu terus berjalan dan membuat keduanya bertarung di dalam pusaran waktu. Tak hanya di dalam kereta, mereka juga masuk ke sebuah tempat berwarna putih serta dipenuhi pohon dengan akar berwarna hitam. Keduanya terus bertarung demi mempertahankan hidup masing-masing. Sementara itu di kerajaan, Cassim Wei berniat mencopot jabatan Yuanlong karena sudah membuat keadaan semakin runyam. Semuanya juga menyalahkan Yuanlong termasuk Nehu yang menginginkan jabatan Yuanlong. Bersama dengan itu, Kaisar Ming melihat kekacauan yang ada di gudangnya dan marah ke Yuanlong. Namun, Yuanlong dengan sembrononya menolak untuk berlutut di depan Kaisar Ming. Alhasil, Cassim Wei pun menyuruh Nehu untuk membunuh Yuanlong. Di lain tempat, He Ying melihat masa depan di depannya dan mencoba untuk meraihnya. Namun, tiba-tiba Hojo muncul sambil menikam Ying dari belakang, yang akhirnya membuat Ying jatuh dan lenyap secara perlahan. Ternyata, waktu berputar kembali ke masa Ying bertemu dengan Biksu Sati. Mengingat ucapan Biksu di film sebelumnya kalau Ying akan mengalami 3 siklus kehidupan dan kali ini peluang terakhirnya. Ia juga menambahkan kalau jalan kanan yang dipilih Ying itu menuju kehidupan yang sudah ditakdirkan alam semesta. Jadi sekuat apapun Ying berusaha untuk menghentikannya, maka takdir tak akan bisa berubah. Warga desa tetap mati, dan begitu pula dengan runtuhnya Kekaisaran Ming. Sedangkan jalan di sebelah kiri bisa membatalkan semua hal yang sudah terjadi. Dalam kesempatan terakhirnya itu, Ying pun memilih jalan kiri yang akhirnya menghidupkan kembali semua yang sudah meninggal. Dan saat waktu berjalan mundur, ia kembali masuk ke ruang waktu untuk membunuh satu-satunya orang yang dipikirnya menjadi sumber masalah, yaitu Hojo. Dengan mengakhiri kepala Hojo, maka Yuanlong tak lagi bisa bertemu dengannya untuk merencanakan aksi-aksi buksunya membunuh warga desa maupun Shao. Dan setelah apa yang sudah terjadi, He Ying kini tahu tentang rahasia roda emas tersebut dan kini ia berhasil menjadi penjelajah waktu. Dan film pun berakhir.